Satu, 2, 3. Oke, hari ini aku mau bahas tentang gimana caranya supaya kita bisa lebih nyaman sama diri sendiri. Aku mungkin mau sedikit menceritakan pengalaman aku gitu ya, teman-teman. Jadi dulu tuh aku sempat jadi orang yang sangat menghargai yang namanya relationship. Jadi, dulu karena aku belum bisa menghargai usahaku di bidang-bidang profesional, terutama waktu itu masih sekolah ya, soalnya aku terakhir relationship itu masih kuliah gitu, dan, di saat itu tuh rasanya aku agak kesulitan untuk menghargai usaha-usahaku menjadi, pembelajar gitu ya, dan aku ngerasa, takut untuk, ada di bidang yang profesional atau di bidang yang aku pilih. Jadi sehingga ketika aku in a relationship dengan, lawan jenis, aku ngerasa itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, dengan harapan itu bisa membayar value-ku yang lain gitu ya, ketika aku tidak bisa merasa berharga di hal lain yang which is itu salah, aku sudah, sangat belajar dan dari situlah makanya kenapa aku bisa sangat nyaman gitu ya, aku nggak akan ngasih tahu aku udah single berapa lama. Tapi, di masa-masa itu, di masa-masa ketika akhirnya aku single, aku ngerasa aku menemukan diri yang jadi lebih baik, walaupun aku yakin sebenarnya ke depannya pasti masih banyak PR untuk diri aku pribadi, tapi aku jadi tapi aku jadi nggak takut lagi gitu untuk sendirian, aku nggak takut lagi untuk menghadapi pikiran aku justru bisa merasa semakin lama itu semakin nyaman dengan diriku sendiri dan aku ngerasa itulah yang bikin aku ngerasa sehat secara mental ya, atau minimal aku jadi tahu, bagaimana harus bertindak ketika aku ada di situasi di mana mental aku sedang buruk, kayak gitu. Dan, eee, salah satu titik baliknya itu adalah ketika aku lagi main nggak lagi main ya, sebenarnya lagi ada tugas gitu ya ketika aku kuliah tuh aku sempet kayak ke Jepang, terus di gitu tapi memang ini tuh di fase main karena itu udah kayak kayak fase extend gitu, terus di gitu waktu itu, aku tuh jadi kayak ngajakin seorang teman aku buat kayak ke mana-mana, ayo kita bareng," karena aku ngerasa tidak nyaman dengan sendirian. Dan saat itu tuh aku benar-benar merasa tidak nyaman dengan apapun yang ada di pikiran aku lagi sering memikirkan hal-hal negatif tentang diri aku. Jadi, supaya aku bisa merasa nyaman dengan diriku, aku butuh seorang teman yang which is sebenarnya dia punya kebutuhan sendiri, dia juga pengen ada keinginan sendiri ketika di Jepang itu dia juga mungkin ingin punya waktu untuk dirinya sendiri gitu kan. Dan aku sebenarnya ngerasa dia itu nggak nyaman banget gitu ya, tapi aku juga nggak mau ditinggal gitu ya, jadi aku agak nyebelin gitu ya hari itu tuh. Tapi akhirnya dia berusaha untuk, pergi, terus aku bilang kayak, "Ya udah deh, kita pergi aja." Sebenarnya aku sempet janjian gitu ya di satu tempat gitu, tapi aku ngerasa kayaknya ini waktunya deh, kayaknya ini waktunya untuk aku menikmati diriku, kayaknya aku juga ingin mendengarkan diriku. Jadi di situ tuh waktu itu kita lagi mainnya di Asakusa gitu ya, aku memutuskan walaupun aku tanpa internet waktu itu gitu ya, tapi aku memutuskan untuk kayak jalan sendirian di situ, di sepanjang, area Asakusa itu, nggak ditemenin siapa-siapa dan aku berusaha untuk berdamai dengan suara yang ada di kepalaku, jadi aku jalan di situ sambil nangis. Pede banget ya aku ya, tapi aku jalan di situ sambil nangis, dan ternyata dari situ aku kayak menemukan toko-toko lucu, aku bahkan menemukan toko yang isinya kayak merch Ghibli semua gitu ya, terus aku sempet kayak beli bentar ya aku coba ambil. Aku membeli Totoro kecil, kelihatan nggak sih? Kayaknya buram deh, susah ya? Aku membeli Totoro kecil, ini kayaknya salah satu tanda di mana aku akhirnya berani untuk menghadapi pikiranku sendiri, tapi intinya dari situ pengalamanku dengan diriku itu berubah, aku menjadi pribadi yang lebih mudah untuk berbicara pada diri sendiri, aku menjadi pribadi yang lebih nyaman dengan apapun yang ada di isi kepalaku, kayak gitu teman-teman. Jadi ada 5 hal yang aku pelajari, yang pertama itu adalah mencoba untuk berkawan dengan suara diri, yang salah satunya aku pelajari lagi dengan journaling, karena kalau misalnya kita menulis mau nggak mau, kita pasti menuliskan
apa yang ada di kepala kita, apa yang menjadi suara di kepala kita, betul kan teman-teman? Dan gak mungkin kita kita tangannya cuman satu ya teman-teman ya, jadi pasti apa yang kita tuliskan itu, kayak kalau misalnya suara kita tuh banyak gitu, suara kita itu berisik di kepala gitu kan, pasti kita akan fokus hanya pada satu suara ketika kita mencoba untuk menuliskan jurnal kayak gitu, atau menuliskan apapun gitu. Dan dari situ, aku belajar gitu ya untuk jadi lebih nyaman lagi gitu dengan, aku mencoba, berbagai macam jenis journaling gitu kan, terus udah gitu aku mencari apa yang paling bikin nyaman, tapi memang aku sadar bahwa ada beberapa hari di mana, oh aku nggak nyaman nih dengan suara hati aku gitu ya, tapi ada di hari-hari di mana kayaknya aku butuh untuk mendengar diriku, aku butuh untuk mendengar opini pribadiku. Dari situ dan aku biasanya membiasakan diri untuk menulis gitu ketika aku, ingin lebih kenal lagi atau ingin berdiskusi secara pribadi dengan diriku. Kalau semoga teman-teman paham maksud aku gitu ya. Dan, yang kedua adalah take a break. Jadi waktu pandemi itu merupakan awal pandemi ya, jadi di tahun 2020 kita kan awal, mulai lockdown itu di bulan Maret ya teman-teman ya. Kayaknya aku tuh ada waktu 2 bulan, di mana aku akhirnya tidak melakukan apa-apa selain mencoba mengenal diriku gitu, dan aku mempelajari berbagai hal kayak self help book, aku beli berbagai macam buku, aku baca, aku cari artikel, apapun hal-hal yang bisa membantu aku mempelajari diriku lebih dalam lagi, dan menurut aku itu merupakan sebuah step yang sangat signifikan gitu ya. Jadi ketika take a break dan akhirnya di sini tuh take a break itu nggak cuman kayak kita istirahat dan menjadi diri sendiri, tapi kita take a break juga dari opini-opini orang lain. Aku mencoba untuk menjauhkan diri dari orang lain, karena waktu itu lockdown juga ya, jadi kayak mau nggak mau aku sih jauh dari orang lain ketika orang kayak, "Ya kita jadi nggak bisa ketemu ya." "Iya, demi keselamatan kita nggak ketemu ya," gitu. Aku menggunakan momen itu dengan sangat baik, termasuk kepada orang tuaku juga. Aku bahkan bener-bener hanya di kamar, tapi di situ, aku mengolah apapun yang ada di kepala, aku mengolah apapun yang aku rasakan. Di saat itu tuh aku membiarkan diriku nangis, aku membiarkan diriku merasakan apapun, aku nonton film-film yang bikin aku bisa meregulasi emosi juga gitu. Dan menurut aku itu fase yang terbaik karena dari situlah akhirnya aku punya waktu untuk memikirkan, tentang bisnis aku yang akhirnya menjadi pekerjaan aku saat ini, yang akhirnya menjadi mata pencaharian aku. Jadi itu sesuatu yang big menurut aku gitu, dan step yang nggak boleh dilewat. Terus yang ketiga itu adalah, nah ketika aku take a break itu, aku mencoba menjadi pengamat diri. Gimana tuh Kak maksudnya? Kalau misalnya kita sedang mengamati sesuatu, kayak misalnya kita sedang mengamati seekor kupu-kupu gitu ya, kita kan nggak perlu menjadi kupu-kupu untuk bisa paham kupu-kupu itu lagi ngapain gitu, paham kan teman-teman? Nah itu salah satu teknik yang aku coba gitu, aku mencoba untuk melihat diriku dari point of view lain, aku mencoba untuk kayak melepaskan identitas diriku dengan, eee apapun itu gitu ya, apapun yang, sebelumnya aku percaya, kayak misalnya kalau dulu aku percaya aku orang yang, kurang, aku orang yang perlu berusaha lagi lebih, aku orang yang bodoh, aku mencoba untuk, melepaskan diri dari identitas-identitas tersebut. Aku melihat diriku sebagai diri yang netral, yang, aku bisa memasukkan kembali identitas-identitas lain yang sesuai dengan hal yang aku inginkan. Aku merasa bisa untuk, tidak mengaitkan diriku dengan masa lalu. Aku mencoba melihat diriku itu seperti aku tuh baru lahir di hari itu gitu. Dan, dari situ tuh baru aku bisa aku baru bisa mengamati gitu, seolah-olah kita tuh sedang mengamati sebuah objek gitu. Jadi aku bisa ngelihat juga kayak, mengobservasi ulang gitu ya, sebenarnya reaksi orang-orang ke aku tuh seperti apa sih? Apa benar orang-orang itu bereaksi sesuai dengan apa yang aku percaya sebelumnya gitu. Aku benar-benar melepaskan diriku dari identitas-identitas lama gitu, dan aku mencoba untuk mengambil identitas-identitas baru yang menurut aku sesuai, dan itu juga hasil dari aku mengamati orang lain gitu, dan biasanya aku mengamatinya dari sosmed gitu ya, karena biasanya sosmed gitu ya yang memberikan kayak,
contoh-contoh gitu ya, contoh-contoh baik atau yang bikin iri lah gitu ya. Yang bikin iri itu kan berarti sebenarnya mereka itu inspiratif gitu ya buat kita gitu kan. Nah dari situ aku coba cari gitu ya apa saja hal-hal yang membuatku merasa terinspirasi dan dari situ aku mulai nge-build ulang diri aku gitu supaya aku bisa, nyaman dengan diriku kayak gitu. Dan ya relatif berhasil lah teman-teman. Terus yang keempat itu adalah, cobain deh teman-teman untuk bener-bener solo date, bener-bener tanpa orang lain, terutama tanpa orang-orang yang teman-teman segani, orang-orang yang biasanya itu tidak menghargai kata-kata teman-teman atau orang-orang yang mereka itu kayak lebih dominan dari kalian gitu. Supaya kalian bisa bener-bener merasakan gitu ya, apa yang kalian suka dan apa yang kalian gak suka, kalian bisa bereksperimen gitu. Dan ini cara eksperimennya tuh simpel ya teman-teman, dengan solo date aja, teman-teman cobain kayak nonton film sendirian, cobain hopping cafe sendirian, cobain, nge-mall sendirian, belanja sendirian, benar-benar sendirian gitu, supaya teman-teman paham sebenarnya apa yang kamu suka dan nggak suka, kayak gitu. Itu yang keempat. Dan yang kelima, menurut aku salah satu cara untuk aku bisa nyaman dengan diri sendiri itu adalah dengan membiarkan diri mengobservasi orang lain, dengerin cerita orang lain. Jadi, kadang di sebuah pertemanan, aku tuh cuman hadir doang, aku ngeliat gitu ya, aku nggak komentar, aku nggak banyak komentar, di sebuah situasi gitu ya, demi aku bisa mempelajari, sifat-sifat orang lain, mempelajari karakter orang lain, mempelajari apapun yang bisa aku observasi dari orang lain. Dan biasanya dari situ aku jadi belajar bahwa ternyata aku nggak sendiri, semua orang juga punya masalahnya masing-masing, semua orang punya, eee, apa yang mereka hadapi gitu ya di dalam hatinya gitu, dan dari situ biasanya aku jadi lebih nyaman lagi sendiri gitu. Gimana ya menjelaskannya? Karena aku bisa mendengar bahwa setiap orang itu punya masalah pribadinya dan setiap orang itu butuh space dengan dirinya sendiri, aku juga jadi lebih mudah untuk menerima diriku apa adanya, aku jadi lebih mudah juga untuk menerima bahwa aku juga butuh space dengan diriku sendiri, aku juga butuh waktu untuk benar-benar mempelajari diriku sendiri gitu. Karena setiap manusia itu kompleks, diri kita pribadi aja kompleks gitu kan. Dan biasanya semakin aku belajar dari orang lain, semakin aku belajar dari buku, artikel tentang manusia lain, itu tuh malah bikin aku jauh lebih nyaman dengan diriku sendiri. Aku jadi lebih nyaman dengan progres atau apapun yang aku alami hari ini gitu, yang detik ini, aku jadi lebih nyaman dengan, karakter diriku juga, kayak gitu teman-teman. Karena mungkin aku jadi lebih bisa menerima gitu ya, bahwa manusia itu memang nggak ada yang sempurna, semua manusia juga, mencoba untuk menuju versi terbaiknya gitu, apapun itu, gitu. Dan, itu yang bikin aku ngerasa lebih mudah untuk bisa menerima diri, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Semoga teman-teman bisa mengambil apapun dari, video ini, dan seperti video-video sebelumnya, please teman-teman komen, aku pengen tahu teman-teman, menurut teman-teman video ini seperti apa. Terus kalau menurut teman-teman gimana caranya untuk bisa nyaman dengan diri sendiri gitu. Please ceritain di kolom chat, aku pengen denger, aku pengen menghargai cerita teman-teman juga. So, itu aja, mungkin see you next video, bye!